والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa yang jangan dilewatkan sampai dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, aku mencuri demi hidup. Nah ini hukumnya bagaimana ya. Dan yang kedua, membuat diri peka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman, ihsan, ya nih bagaimana nanti akan diterangkan oleh guru-guru kita ya. Dan yang ketiga, niatku ke tanah suci, Masya Allah. Namun sebelum kita bahas tema demi tema, mari kita sapa dulu yang ada di jamaah yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Ih Masya Allah ini semangatnya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari majelis taklim mana nih? Al-Huda Abdul Aziz. Masya Allah. Daerah mana nih? Jati Asih. Terima kasih Umi udah sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak berkah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Baik. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Abi Ghifran, Ustadz Abdurrahman. Masya Allah ya. Namun sebelumnya Ali ingin kembali mengingatkan tentang protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Aku mencuri demi hidup. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, sebelum guru menyampaikan ilmu nih guru, ada sedikit cuplikan tentang anak yang mencuri demi hidup ibunya. Baik, seperti apa kita lihat sama-sama ya. Mencuri itu nggak boleh ya, karena mencuri itu kan kelakuan yang buruk gitu ya. Kalau mencuri sih ya pasti ya nggak bakalan lah ya, nggak boleh. Dalam itu sih harusnya sih nggak boleh sih, dalam agama juga nggak boleh untuk mencuri itu. Nggak boleh ya, karena kan perbuatan yang nggak bagus gitu loh. Menurut saya sih nggak boleh sih ya Mas ya. Mencuri ya nggak boleh dong. Bisa boleh bisa enggak sih, karena kalau emang bener-bener hidup kita kepepet, kayak lingkungan kita tuh nggak ngedukung buat kita bekerja kayak kerja halal lah gitu kan, itu boleh-boleh aja sih menurut aku gitu. Kalau mencuri kebutuhan hidup sebenarnya emang nggak boleh sih, cuma kadang kalau misalnya udah kepepet ya gimana ya, kadang kan hilap juga sih. Harusnya sih boleh-boleh aja sih, soalnya kan namanya kita butuh uang kepepet gitu kan, tapi ya sebaiknya janganlah nyari duit tuh yang halal aja gitu kalau masih bisa nyari gitu. Apa dulu nih mencurinya, kebutuhannya tuh apa dulu nih? Kalau memang untuk kebaikan ya it's okay. Sebenarnya sih nggak boleh, kita masih punya usaha segala macam untuk mendapatkan kebutuhan hidup itu sih Mas. Nggak boleh juga kalau menurut saya sih, karena memang dasarnya kan memang itu perbuatan yang kurang baik ya gitu. Lebih baik ya kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kegiatan apapun untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi tidak dengan
Baik, Masya Allah banyak sekali pandangan dari berbagai macam sisi ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada sebabnya. Nah guru, bagaimana nih untuk menyikapi ini? Silahkan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah dan jamaah yang ada di masjid, semoga kita semua senantiasa Allah jaga, Allah berikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalaulah tadi kita melihat tema yang disampaikan oleh Bang Ali, aku hidup untuk mencuri. Aku hidup untuk mencuri. Berarti orang ini tidak hidup kalau tidak mencuri, begitu? Iya benar guru. Aku mencuri demi hidup ya sama Ya, mungkin mencuri demi hidup. Demi hidup. Iya. Sepakat ulama dalam hal ini, ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis, bahwa yang namanya perbuatan mencuri diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena nasnya sudah sharih dan sudah jelas. Walaupun ada kisah di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal adil, tegas, berani, gagah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seseorang yang dia kepepet karena lapar mencuri ontak seseorang. Kemudian dia ketangkep basah karena mencuri unta tersebut. Dibawalah orang tersebut kepada Umar bin Khattab dan diadili dan ditanya, wahai fulan, apakah benar engkau mencuri unta? Orang tersebut, si pencuri tadi bilang, wahai Khalifah Rasulullah, benar aku mencuri. Tapi aku mencuri itu karena aku kelaparan. Karena aku dalam keadaan mendesak. Melihat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi iba. Sebagai pemimpin pastilah Umar bin Khattab memberikan solusi, betul-betul. Kalau misalkan ada ayah, anaknya punya masalah, pasti ayah ngasih solusi kepada anaknya, betul? Ini Umar bin Khattab, pemimpin muslim pada saat itu, juga pun memberikan solusi. Lalu ditanyakan kepada yang pemilik unta tersebut, wahai fulan, apakah engkau mau kalau misalkan unta ini aku ganti menjadi 2 unta, tapi maafkanlah dia dan jadikanlah unta itu halal untuknya. Lalu orang tersebut mengiyakan, lantaran untanya jadinya 1 dapat jadi 2. Ya iya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi walaupun kisah ini menandakan Umar bin Khattab memberikan solusi kepada si pencuri dan juga yang dicuri, bukan berarti mencuri itu dibolehkan walaupun dalam keadaan kepepet. Itu adalah sarana bagaimana Umar bin Khattab memberikan solusi kepada umatnya agar tidak terjadi yang namanya potong tangan. Apalagi dalam riwayat diceritakan yang diambil ini unta. Kalau orang lapar biasanya ngambilnya nasi kotak. Kalau enggak es teh manis. Kalau haus, ini yang dia ambil onta. Kita tahu sendiri harga sapi aja udah 20 juta. Lah onta lebih gede daripada sapi, berapa puluh juta, Bu. Maka Allah sudah mengultimatum hukuman bagi pencuri, langsung hukumannya instan, kontan di dunia. Itu kalau dalam hukum syariat Islam. Kaila tadi sudah membaca. Wasariqu, laki-laki yang mencuri. Wasariqatu, perempuan yang mencuri. Allah tidak bilang wasariqun,
orang-orang pencuri-pencuri. Satu-satu Bu, detail Bu. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya dua-duanya tuh. Mau laki-laki mau perempuan sebagai balasan kontan dari Allah di dunia. Mengapa Allah berikan balasan kontan kepada pencuri? Pertama, sifat mencuri ini sangat amat berbahaya. Kecil apalagi besar. Banyak orang yang merugi karena orang itu mencuri barang yang bukan miliknya, apalagi mencuri dengan kekerasan. Mencuri hak orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bahkan sampai melaknat yang namanya pencuri. Oleh karena itu ketika kita melihat ayat yang tadi dibacakan oleh Kaila, bahwa sesungguhnya tidak ada toleransi bagi pencuri. Walaupun dalam hal ini masalah potong tangan beda-beda Bang Ali. Dalam ulama mengatakan Imam Syafi'i 1/4 dinar lebih potong tangannya. Imam Malik 3 dinar lebih potong tangannya. Imam Hanafi 10 dinar potong tangannya. Itulah syariat Islam. Oleh karena itu hadirin, sebaiknya selapar apapun kita, sesusah apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, buruknya itu, janganlah kita mencuri hak orang lain, karena itu termasuk perbuatan yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya sudah menjamin rizki kita. Di surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah disiapkan sebab-sebab rizki bagi kita semua. Dan itulah yang Allah janjikan kepada kita. Jadi dari mulai 4 bulan ditiupkan roh di dalam kandungan, udah ada itu rentetan rizkinya. Yang jadi pertanyaan, mau atau tidak mengejarnya. Sekarang kan kebalikan, orang maunya nyari duit instan. Maunya gampang, maunya disuapin. Ayam kali disuapin. Ya, nggak kerja apa-apa, itu aja ayam disuruh nelor. Ini manusia terkadang hati saya merasa tertampar. Ada seorang nenek-nenek, udah tua, umur di atas 70 tahun. Begitu saya lihat, dia jualan sayuran. Dia Bu, kalau tukang sayuran itu biasanya belanjanya itu tengah malam. Jam 2, jam 3 dia ke pasar tuh pusat. Dia beli, kemudian ditaruh di gerobak, pagi-paginya dia keliling. Benar apa benar? Dia kumpulin Bu, 2.000 untungnya. 1.000, 1.500, 5.000, dikit-dikit. Halal sekali. Tapi begitu terkumpul habis dagangannya, ada seorang pemuda yang sudah ngeliatin tuh Bu, duitnya ditaruh di dompet. Itu nenek-nenek kasihan banget, dicuri oleh pemuda tersebut dompetnya tadi. Padahal itu hasil dagang yang halal, hasil dagang sayuran. Kira-kira kita geram apa enggak? Geram sekali. Nenek-nenek yang tua masih mau kerja. Yang muda seger buger, enggak ada penyakit. Umur masih muda, dia masih nongkrong nungguin nih momentum, mau begal motor, mau mencuri jambret ibu-ibu nih biasanya ya. Belum lagi ada yang namanya apa tuh bahasanya ya, dihipnotis Bang Ali ya, apa ya? Iya, yang disuruh nyerahin cincin dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Allah sudah jamin rizkinya dan gak bakal tertukar. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dabbah aja ya, hewan-hewan melata itu sudah Allah jamin rizkinya, apalagi manusia, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, insya Allah Allah jamin rizkinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk memiliki sifat yang paling utama adalah adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Khatib Jumat tiap Jumat itu disebutkan itu.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Tapi ada lagi turunannya. Apa? Sifat jujur. Mau dagang berkah, jujur. Mau usaha lancar, jujur. Mau bersahabat baik dengan teman, jujur. Mau apa lagi? Semua kalau dikaitkan dengan adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jujur, insya Allah rizki Allah akan datang min haitsu la yahtasib, dari hal yang tak diduga-duga. Oleh karena itu, dalam hal mencuri juga ternyata ada beberapa kategori hukumannya. Yang pertama, dimaafkan. Kalau misalkan Bu, ketahuan nih tetangga kita punya pohon mangga. Itu kebetulan di pagar kita. Mangganya bagus, atau pohon duren kebetulan ada di pagar kita. Kemudian tiba-tiba tengah malam ada yang ngambil duren. Durennya duren montong. Wah, enak gak Bu? Enak, mungkin ada yang gak suka juga ya kalau duren ya. Karena duren beda-beda. Duren montong, dia ambil, ketahuan karena ada CCTV. Akhirnya ketangkeplah dia. Dia tanya, kenapa engkau mengambil itu duren? Dia bilang, saya mau jual Pak. Buat apa? Buat anak saya. Anak saya butuh susu sekarang mahal. Oh ya udah kalau gitu saya maafkan. Tapi jangan ulangi lagi, jauhi yang namanya mencuri. Lebih baik kita meminta daripada kita mencuri. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, kalau bisa jadi orang baik, janganlah jadi orang buruk. Tapi kalau belum bisa menjadi orang baik, minimal jangan menjadi orang yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Guru, ini di akhir zaman ini yang jadi dilema. Ini kan judul kita bagus ya. Aku mencuri demi hidup. Artinya ini yang orang ini mencuri emang kagak mampu gitu kan bahasanya ya. Betul. Berarti dia untuk bertahan hidup maka mencuri. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih orang emang orang miskin. Yang jadi parah nih sekarang guru nih akhir zaman banyak orang mampu masih aja nyolong. Betul. Ya bener ya. Ya Allah. Kayak korupsi. Ya Allah. Banda udah banyak. Dia. Justru mencuri itu dijadikan profesi di zaman sekarang. Ya Allah. Nah, itu nah kan. ini gimana ya Jadi guru ya? Apa namanya? Menimbulkan ketimpangan sosial. Yang miskin, yang fakir butuh kita bantu. Jadi kita agak segan gitu. Karena mungkin ya itu bisa jadi tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini umat muslim kita ajak semuanya untuk senantiasa bersedekah, bantu fakir miskin. Agar hilang tuh yang namanya kasus-kasus pencurian seperti itu. Iya. Nah guru, bagaimana kita menyikapi orang yang udah mampu nih, orangnya ada, rezekinya banyak, masih aja nyolongin dari yang kecil-kecil. Ini gimana nyikapinya guru ya? Bagaimana? Jadi ada nih kan, kalau tadi kan emang orang nggak mampu, orang miskin nyolong gitu ya. Udah dah gitu kan kita masih bisa pahamin kan ya. Pahami. Nah yang kagak kita bisa paham kan, ada orang kaya, rezekinya banyak, masih aja nyolong gitu guru, kayak korupsi. Nah. Wah, apalagi itu korupsi. Iya. Makanya ada ulama mengatakan korupsi jangan dibilang koruptor, tapi bilangnya maling. Maling. Iya, karena dosanya itu berkali-kali lipat ya, zalim, ya termasuk dosa makan uang haram dan lain sebagainya. Banyak rentetan dosa kalau misalkan kita mau absen bagi apalagi yang koruptor tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terima kasih guruku. Sama-sama. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Islam memang sudah jelas sekali tentang mencuri maka potong tangan ya. Sebenarnya tujuannya supaya untuk membuat jerah sehingga akhirnya tidak ada yang mencuri. Baik, kita akan masuk ke dalam tema yang selanjutnya, membuat diri peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.